Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Ibu berharap kita semuanya sehat, tetap semangat, tetap bergairah dalam belajar meskipun kita harus belajar jarak jauh. Anak-anak, kita melanjutkan pertemuan ketiga, masih tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. KD yang akan kita bahas yaitu 3.2, menganalisa pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat tanggung jawab, hak sebagai warga negara, dan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang pelaksanaan pemilu, tugas dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan. Sekarang kita akan melanjutkan materi pemerintahan ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Fungsi pemerintahan pusat antara lain menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan fungsi pemerintahan daerah antara lain mengurus pemerintahan sendiri yang biasa disebut dengan istilah otonomi daerah. 2. Memilih pemimpin sendiri. 3. Mengelola kekayaan SDM dan SDA daerah. 4. Memungut pajak dan restribusi daerah. Badan yang membuat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 1. Lembaga legislatif, itu pembuat undang-undang, yaitu yang di pusat adalah DPR. Sedangkan di daerah adalah DPRD tingkat 1, yaitu di provinsi, atau DPRD tingkat 2 atau kabupaten atau kota. 2. Lembaga eksekutif pemerintah. Di pusat adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan di daerah adalah gubernur atau bupati, wali kota, dan para pembantunya. Contoh perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Ini contoh-contohnya. Perundang-undangan tingkat pusat antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perpajakan. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini adalah contoh-contoh undang-undang tingkat pusat. Sedangkan perundang-undangan tingkat daerah contohnya. 1. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum. 2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. 3. Tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Kepala daerah tingkat kota atau kabupaten atau provinsi. 1. Kepala daerah tingkat kabupaten disebut bupati, kepala daerah tingkat kota disebut wali kota, sedangkan kepala daerah tingkat provinsi disebut gubernur. Lembaga-lembaga negara di Indonesia antara lain Lembaga Legislatif,
adalah lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang seperti DPR, MPR, dan DPD. 2. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman atau tentang hukum, antara lain MA, MK, dan KY. 3. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakil presiden. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan negara. Ini adalah lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Kewenangan pemerintah pusat antara lain yaitu tentang urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah meliputi sebagai berikut. A. Urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan justisi, urusan agama, dan urusan moneter. Kriteria kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan provinsi ada perbedaannya masing-masing. Silakan nanti anak-anak pelajari dan dibaca satu persatu. Demikian anak-anak materi kita untuk pertemuan ketiga ini. Lebih lanjutnya kalian bisa membaca-baca materi-materi pada buku-buku sumber-sumber yang lain tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Anak-anak selanjutnya silakan membuka Google Classroom dan mengerjakan latihan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.